Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalaman ala Rasulillah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi wa ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Raya Sumatera Barat, hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, di mana Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima ma'na qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la 'ahda lah wa la imana liman la amanata lah." Berdasarkan dua dalil ini, kita ingin mengupas sedikit pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah menegaskan dalam surah Al-A'raf, di mana Allah mengatakan, jika saja penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan bagi mereka pintu keberkahan dari segala penjuru, dari langit dan dari bumi. Namun kebanyakan dari penduduk negeri itu kadzdzabu, berdusta, mendustakan. Kata-kata kadzdzabu dalam bahasa Arab memiliki berbagai makna yang notabene-nya adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Kadzdzabu bisa bermakna mendustakan, artinya ada hal-hal penting dalam syariat agama kita yang kita dustakan, baik secara amaliyah, secara qauliyah, ataupun secara takririyah. Boleh jadi kita mendustakan sesuatu yang kita ketahui, secara keilmuan kita menyadari, namun secara amal kita berbeda dengan apa yang kita ketahui. Hal ringan saja, kita tahu bahwasanya salat sunnah qabliyah zuhur ini pahalanya sangat besar. Kita tahu itu. Kita tahu bahwasanya salat sunnah tahiyatul masjid itu adalah suatu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu hal itu. Namun banyak juga di antara kita ketika masuk masjid tidak melaksanakan sesuatu yang dia ketahui. Artinya dia telah mendustakan pengetahuannya sendiri. Atau dalam hal lain, kita ketahui bahwasanya hukum suatu pekerjaan itu adalah haram. Kita tahu. Namun dalam amaliyah kita sehari-hari, kita mengabaikan pengharaman dari suatu amal itu. Kita ketahui bahwasanya khianat itu adalah pekerjaan yang sangat dibenci Allah. Allah Subhanahu wa taala tegas-tegas mengatakan dalam surah Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman,
Jangan sekali-kali Anda mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, mengkhianati amanat yang telah diberikan kepadamu sementara engkau menyadarinya. Mengkhianati amanat artinya mengkhianati Allah dan Rasul. Kita tahu itu. Namun dalam amaliyah kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap jemaah kita, terhadap masyarakat kita, semua seperti hal yang biasa untuk kita langgar. Bukankah ini bentuk sebuah pendustaan terhadap ilmu yang kita miliki? Bukankah ini sebuah kemunafikan terhadap diri kita sendiri, terhadap orang-orang di sekitar kita? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah yang menyebabkan Allah tidak mau atau enggan membukakan keberkatan bagi kita dari langit dan dari bumi. Karena kita banyak mendustakan ilmu yang kita miliki sendiri. Hadirin jemaah Allah rahimakumullah. Barangkali mendustakan itu, kadzabu itu bisa juga terjemahkan dengan sering-sering membuat kebohongan. Karena wazan fa'ala dalam bahasa Arab juga bermakna takfir, artinya keseringan membuat kebohongan. Kebohongan secara bahasa artinya adalah ma yukhaliful haqiqah, sesuatu yang berbeda dengan realitanya. Kita mengatakan bahwasanya menghafal Al-Quran itu bagus. Kita mengatakan bahwasanya menjadikan generasi-generasi kita ini generasi-generasi muslim yang kuat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi syiar-syiar, kampanye-kampanye yang kita lakukan ternyata pada realitanya berbeda dengan apa yang kita terapkan. Tahun ini adalah tahun politik, tahun yang banyak sekali kebohongan demi kebohongan. Dan wajar saja Allah sampai saat ini belum membukakan solusi terhadap musibah yang kita miliki. Karena masing-masing kita telah mendustakan diri sendiri, telah sering-sering berdusta. Di sisi lain, orang sekarang banyak yang hafal Al-Quran. Dia tahu bahwasanya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah sesuatu kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, merupakan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Namun kita sejauh mana Al-Quran itu menjadi hidayah bagi kita? Na'udzubillah. Kebanyakan dari kita hanya bisa mengaji dan mengkaji, tetapi tidak meresapi apa yang kita baca. Bukankah ini sebuah pembohongan? Bukankah ini sebuah pendustaan terhadap apa yang kita miliki? Al-Quran hanya sebatas dinyanyikan, Al-Quran hanya sebatas dihafalkan, dan itu berkali-kali kita ulang dan kita ulang. Tetapi satu ayat pun dalam Al-Quran, dalam amaliyah kita tidak ada kita indahkan. Wajar saja Allah tidak menghentikan musibahnya kepada kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ayatul munafik salas. Tanda seseorang itu munafik, munafik terhadap dirinya sendiri, munafik terhadap orang lain, munafik terhadap negeri ini, bumi ini. Ada tiga. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Ketika dia berbicara, dia berusaha menyembunyikan kebenaran dalam pembicaraannya. Ketika dia menyampaikan sesuatu, dia berusaha untuk memoles-moles sesuatu itu agar tidak seperti sebuah kedustaan. Dia membaca banyak berita, tetapi berita yang dia sampaikan berbeda dengan yang dia pahami. Rasul juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasul mengatakan, kafa bil mar'i kadziban an yaqula bi kulli ma yasma'. Cukuplah seseorang itu dinamakan seorang pendusta ketika dia menyampaikan sesuatu yang baru dia dengar. Menyampaikan sesuatu yang baru kita dengar saja tanpa kita menganalisa, tanpa kita meneliti lebih dalam, sudah dianggap sebuah kebohongan.
menyampaikan sebuah berita yang kita tidak paham, lalu kita sampaikan kepada orang lain, kata Rasul kita sudah dicap sebagai seorang pembohong. Lalu inilah yang menjadi sorotan dalam ayat surah Al-Anfal tadi. Dalam surah Al-A'raf tadi mengatakan bahwasanya kebanyakan manusia ini mendustakan dirinya sendiri, mendustakan masyarakatnya, dan sering-sering memperbanyak kedustaan. Oleh karena itulah Allah sampai saat ini belum mau membukakan solusi demi solusi terhadap musibah ataupun bencana yang terjadi di dalam diri kita. Untuk itu, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri sendiri. Jika kita seorang pengurus, perhatikan, sudahkah kita menjalankan segala sesuatu itu sesuai dengan tuntunannya? Atau masih adakah hal-hal yang kita sembunyikan? Sesuatu yang harus kita sampaikan, kita harus menyampaikan. Sekalipun yang kita sampaikan itu adalah sebuah kepahitan. Sudahkah kita mentelaah kembali apa yang kita lakukan terhadap ilmu yang kita miliki? Segala amalia-amalia yang kita tahu berpahala, sejauh mana kita mengindahkannya? Dan jika kita belum bisa memuliakan ilmu yang kita miliki dalam diri kita sendiri, pengetahuan tentang keislaman yang kita dalami, jika kita belum melaksanakannya, artinya kita telah bohong. Kita adalah pendusta terhadap ilmu kita sendiri. Semoga kita semua bisa memahami, dan semoga kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa meminimalisir ataupun menafikan sekecil apapun kebohongan yang ada dalam diri kita, yang kita lakukan terhadap masyarakat kita, yang kita lakukan terhadap nilai-nilai agama kita. Dan dengan itu semoga kita semua benar-benar diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah.